Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai 12 hakim Israel. Ini bagian yang ketiga sebenarnya, akan tetapi sambil kita lihat sepertinya ada hal-hal yang dari hakim-hakim yang perlu kita lihat, kita ingat lagi gitu ya. Sekali lagi saya mohon maaf karena dua pertemuan terakhir agak masalah. Nah, coba kita lanjut mengenai 12 hakim Israel ini. Kalau kita lihat mengenai hakim-hakim, ada satu ciri khusus yang sangat menyolok dari zaman hakim-hakim. Itu adalah siklus dosa. Siklus dosa. Jadi ketika umat Israel itu melakukan dosa, ada hukuman yang diberikan kepada mereka. Kemudian setelah hukuman ini mereka ada pertobatan, kemudian Tuhan menyelamatkan mereka karena mereka bertobat. Gitu ya. Setelah itu karena mereka ada damai lewat keselamatan yang telah diberikan, mereka hidupnya tidak berjaga-jaga sehingga mereka lupa terhadap Tuhan dan jatuh ke dalam dosa lagi. Ini yang dikenal sebagai siklus dosa yang sangat menyolok di dalam zaman hakim-hakim. Nah, hal yang menjadi tantangan bagi umat Tuhan adalah bagaimana supaya rantai siklus ini diputuskan. Kalau kita lihat di dalam di dalam hari-hari yang terakhir ini kan lagi ada COVID. Biasanya kalau COVID itu mereka tanya, oh ini persebarannya dari mana, supaya apa? Bisa diputuskan atau ditemukan ini asalnya dari mana. Terus gimana supaya bisa disendirikan, bisa diisolasi, supaya rantai ini tidak berlanjut. Betul ya? Nah, ini tantangan bagi pribadi, keluarga, komunitas, dimanapun, entah itu gereja atau di luar, dan ini tantangan bagi negara, betul ya, mengenai memutuskan rantai penyebaran COVID ini. Nah, di zaman hakim-hakim yang mereka perlu putuskan itu adalah rantai siklus dosa ini. Jadi kira-kira kalau kita lihat setelah ada penyelamatan, hendaklah umat Tuhan itu, ini kan ada lupa nih, jangan lupa gitu, jangan lupa. Ini sangat perlu. Rantai di sini harus diputus. Kenapa saya bilang ini sebagai suatu tantangan? Karena ini sulit dilakukan. Manusia gampang lupa. Makanya hubungan pribadi dengan Tuhan, bagaimana kita setiap harinya dengan Tuhan, itu sangat penting. Sangat-sangat penting. Pikiran kita harus kita sesuaikan dengan pikiran Tuhan. Nah, kita telah melihat sama-sama mengenai hakim-hakim. Hakim di sini mereka menjadi terang harapan. Kenapa mereka menjadi terang harapan? Karena hakim-hakim inilah yang menjadi penyelamat bagi umat Tuhan. Tanpa mereka tidak akan ada harapan, tidak ada terang, hanya ada kegelapan. Ada 12 hakim yang diutus oleh Tuhan bagi umat Israel untuk menyelamatkan mereka. Kalau kita lihat hakim-hakim ini, daripada kemampuan, daripada kelebihan mereka, daripada kekuatan mereka, mereka lebih banyak memiliki kekurangan dan kelemahan. Jadi hakim-hakim ini memiliki kekurangan, kelemahan juga. Oke. Misalnya kalau kita lihat, ya, Otniel ini dia orang yang pemberani gitu ya. Tapi kalau Ehud, dia orang yang dia dari suku Benyamin kan. Arti nama Benyamin itu adalah anak tangan kanan.
anak kemenangan, anak kekuatan, gitu ya, anak tangan kanan. Tetapi Ehud ini tidak bisa gunakan tangan kanan. Jadi lemah tangan kanannya, sehingga dia diremehkan, dia disepelekan, diabaikan. Tetapi Allah bekerja melalui Ehud dan memberikan kedamaian yang luar biasa selama 80 tahun bagi umat Israel. Ini hal yang sangat luar biasa. Kemudian Samgar, dia adalah seorang petani, seorang peternak. Tetapi tongkat lembu yang ada di tangannya bisa membunuh musuh, bisa mengalahkan musuh. Ini Samgar. Kemudian Deborah, kalau kita lihat Deborah, dia merupakan seorang perempuan, hakim perempuan. Akan tetapi justru karena dia, lewat dia, Allah ingin memunculkan bahwa Allah bekerja bahkan lewat seorang perempuan. Gideon, dia dipanggil sebagai seorang pahlawan karena arti namanya adalah pahlawan. Tetapi Gideon sendiri selalu meminta tanda. Ini, selalu minta tanda. Dia adalah seorang penakut. Bayangkan kalau misalnya, ya, ibu-ibu terus sebentar jalan dengan anak, terus anak kita takut, terus dia bilang, mama akan jaga saya nggak sih? Iya, mama akan jaga. Coba deh mama, tunjukin bukti deh kalau mama akan menjaga saya, mama akan melindungi saya. Terus ya udah, kita kasih buktinya. Nih, mama lakukan ini. Ma, tolong buktikan lagi kalau mama itu sangat mengasihi saya, sangat menjaga dan mau melindungi saya. Lama-lama mamanya gimana? Gedek kan kepalanya kan? Ini gimana sih? Ini mama kamu loh yang bicara, bukan orang yang lain. Betul ya? Bayangkan Gideon, dia melakukan hal tersebut kepada Tuhan. Dia selalu meminta tanda dan meminta tanda dan meminta tanda. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kita jangan menjadi orang-orang yang hanya mau lihat mau minta bukti dari Tuhan. Tetapi apa? Kita belum melaksanakan bagian iman kita. Yesus Kristus ketika dia datang, dia melakukan banyak sekali mujizat. Yesus Kristus dia sembuhkan orang, bukan cuma satu orang, ribuan orang, puluhan, ratusan ribu orang sembuh. Orang-orang makan gratis, luar biasa. Banyak hal yang sudah dilakukan. Bahkan ada yang sudah mati dibangkitkan. Ini heboh luar biasa. Tetapi ketika orang Yahudi bertemu dengan Yesus, orang Yahudi bilang apa? Guru, berikanlah kami, tunjukkanlah kami sebuah tanda supaya kami tahu bahwa engkau itu adalah hebat, engkau adalah Mesias, engkau adalah seorang. Tapi Yesus bilang apa? Angkatan yang jahat ini minta tanda. Bayangkan. Jadi seperti anak kecil yang tidak dewasa-dewasa. Nah, inilah kita, menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana kita harus maju dengan iman. Pada akhirnya Gideon dilatih, betul ya? Dilatih. Awalnya dia begitu, tetapi pada akhirnya dia menjadi orang yang beriman dan berani untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Itu Gideon. Kemudian Tola, Yair. Ini merupakan hakim-hakim yang bertugas di wilayahnya masing-masing. Di saat yang bersamaan tetapi di wilayah masing-masing. Kalau kita lihat mengenai Tola, bagaimana Tola itu melayani di tempat yang bukan kampung halaman dia. Jadi dia sebagai orang asing, orang asing, pendatang. Tapi apa? Tapi setia pada tugas. Ini luar biasa. Yair
Kalau kita lihat di situ, di zaman itu ada damai, tidak ada tekanan bagi umat Tuhan. Ini suatu hal yang sangat mencengangkan, sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di dalam siklus itu, jika sudah ada penyelamatan, sebentar lagi siklus itu akan bergeser ke kemana? Lupa. Betul ya? Lupa. Dan apa? Dan berbuat dosa lagi. Apa yang dilakukan Yair? Yair arti namanya orang yang memberikan terang, orang yang mengajar. Ini Yair. Maka kalau kita lihat Yair itu memerintah selama 22 tahun, 22 tahun, maka kita bisa tahu bagaimana kedamaian itu tetap ada, kedamaian tetap ada karena ada terang firman yang selalu disampaikan. Jadi selalu ada pengajaran, ya. Tantangan ketika damai. Ketika saat damai. Oke, damai. Ini ya, kita sudah belajar sampai di sini. Nah, kita akan lihat lagi hakim-hakim selanjutnya. Tetapi mereka penuh dengan kekurangan, kelemahan. Tetapi jika Roh Tuhan bekerja, maka mereka bisa lakukan tugas sampai akhir. Oke, hari ini kita akan lihat bersama-sama nih Yefta, Ebzan, Elon, Abdon, dan Simson. Baik, mari kita lihat mengenai Yefta. Yefta sangat terkenal. Terkenal dengan apa? Dia yang bernazar, tetapi akibat nazarnya ini anak perempuan, anak satu-satunya harus dikorbankan. Ini terkenal mengenai Yefta gitu ya. Nah, arti nama Yefta, mari kita lihat. Arti nama Yefta adalah dia membuka atau dia membebaskan. Yefta ini berasal dari suku Manasye. Kenapa? Karena dia tinggal di wilayah Gilead. Manasye. Yefta dia merupakan anak perempuan Sundal. Karena latar belakangnya mamanya itu Sundal, dia dikucilkan, dia diabaikan. Status kelahirannya itu rendah. Kalau kita lihat statusnya ini rendah, artinya apa? Artinya dia anak perempuan Sundal, Artinya dia tidak menerima warisan. Pada akhirnya dia diusir oleh saudara-saudara tirinya, gitu ya. Hakim-hakim 11 kita bisa baca mengenai hal ini. Hakim-hakim, lihat, Hakim-hakim 11 di ayat 1 dan 2 ditulis mengenai hal ini. Nah, di zaman ketika Yefta hidup, ini merupakan zaman ketika umat Israel itu ditindas oleh Bani Amon ya, dan orang Filistin. Kalau kita lihat Bani Amon dan orang Filistin, ini kita bisa lihat di Hakim-hakim 10 ayat 7 sampai 8. Nah, Yefta dipanggil oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan sebagai hakim menyelamatkan umat Israel, dan dia menjadi hakim selama 6 tahun lamanya. 6 tahun memerintah. Mari kita lihat mengenai 3 hal mengenai Yefta. Yang pertama, bagaimana dia menyelamatkan bangsanya. Kemudian bagaimana Yefta membuat nazar yang terburu-buru. Kemudian Yefta menang dalam perang melawan orang Efraim. Yang pertama kita lihat. Jadi setelah zamannya
Tola dan Yair. Ini Tola dan Yair. Alkitab mengatakan bahwa orang Israel menyembah Allah lain. Mereka meninggalkan Allah. Dan Allah hukum mereka lewat menggerakkan Bani Ammon dan orang Filistin. Memerintah menindas mereka selama 18 tahun. Bayangkan. 18 tahun. 18 tahun penindasan. Ini luar biasa. Sangat keras sampai mereka apa? Sampai mereka berseru kepada Tuhan minta tolong. Mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan mengutus Yefta untuk menyelamatkan mereka. Kalau kita lihat di Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-29 dikatakan apa? Hakim-Hakim. Kita lihat dulu. Hakim-Hakim. Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-29. Oke. Ayat 29 dikatakan Roh Tuhan menghinggapi Yefta, gitu ya. Jadi Roh Tuhan ada pada Yefta. Itu sebabnya dia bisa menang, memberikan keselamatan. Yefta dia mempertaruhkan nyawanya. Kalau kita lihat dia seorang pemberani. Apa yang dia lakukan? Dia menyeberangi sungai dan dia pergi ke tempat Bani Ammon dan menghancurkan mereka. Bayangkan. Jadi bukannya mereka itu ada perang di suatu tempat, tetapi Yefta yang maju menyerang Ammon dan ada kemenangan. Ini luar biasa. Bayangkan 18 tahun di dalam ketakutan. 18 tahun. Misalnya gitu ya. Coba kita lihat misalnya ini 18 tahun penindasan. Misalnya Yefta waktu ini udah umur 30 tahun lah misalnya. 30 tahun misalnya. Berarti penindasan itu terjadi di umur berapa? Kita kurangin aja kan? Kita kurangin dan kita akan dapat dia berumur 12 tahun. Ini Yefta. 12 tahun dia masih apa? Dia masih hidup di zamannya siapa? Hidup di zamannya siapa? Ini. Sebelum dia ada apa sih? Sebelum 18 tahun penindasan ini ada apa? Ada? Kalau kita lihat ada. Masih ingat ibu-ibu? Apa? Ada apa nih sebelum 18 tahun penindasan ini? Ada 22 tahun masa siapa? Yair. Betul kan? Berarti Yefta lahir di masa ketika firman itu disampaikan. Ketika orang Israel dalam damai, mereka menerima firman, menerima terang dari hakim yang bernama Yair. Makanya tetap ada damai. Yefta lahir dan hidup di zaman yang seperti itu. Oke? Nah, kemudian kalau kita lihat 18 tahun berlalu, sekarang Yefta itu selama 18 tahun Yefta itu sudah terbiasa di dalam tekanan, di dalam apa? Bukan hanya tekanan dari musuh orang Bani Ammon dan Filistin, tetapi juga dari keluarganya sendiri. Bayangkan kalau misalnya kita sementara pusing ada masalah diganggu oleh orang yang di luar rumah, tapi keluarga sendiri pun ternyata lakukan suatu hal yang buruk kepada kita, jahatin kita. Stres enggak? Stres, betul ya? Ini yang dialami oleh Yefta. Tetapi Yefta dia tidak balas dendam, dia tidak sakit hati mengenai hal itu. Ya, mungkin saya bilang dia tidak sakit hati ini agak berlebihan gitu ya. Tetapi Yefta melupakan semua sakit hatinya dan dia apa? Dia ikut kehendak Tuhan apa? Yefta, engkau harus menjadi hakim. Aku mengutus engkau. Rohku akan bekerja berkuasa atasmu. Engkau harus menjadi satu memimpin umat Israel. Selamatkan mereka. Yefta bilang apa? Amin.
Amin kan? Harus amin. Yeftah, kamu pikir itu orang-orang ya, orang-orang Israel itu datang kepada kamu itu karena mereka apa ya, ada sesuatu dan mereka cuma mau mendapatkan keuntungan saja daripadamu? Enggak. Mereka sungguh-sungguh bertobat. Mereka sudah bertobat. Karena itu aku memakai engkau, mengutus engkau untuk bantu mereka, selamatkan mereka. Mungkin kalau saya jadi Yeftah gitu ya, dengan pakai pikiran manusia lama saya akan bilang apa? Urus masing-masing, ya, rasain sendiri. Kita selamatkan jiwa masing-masing. Seperti itu. Tetapi Yeftah tidak begitu, gitu ya. Yeftah menjadi hakim. Jadi ketika Israel bertobat, Allah menyelamatkan mereka. Yeftah luar biasa. Tetapi satu hal yang kita lihat dari Yeftah, gitu ya, dia seorang pemberani, dia begitu bersemangat. Tetapi satu hal, Yeftah dia membuat nazar yang terburu-buru. Nazar yang terburu-buru. Ketika dia menang melawan Bani Amon, dia bernazar bahwa apa? Pokoknya Tuhan, siapapun, apapun yang pertama kali keluar dari rumah saya ketika saya pulang ke rumah, aku akan persembahkan dia sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan. Apa yang keluar pertama kali dari rumahnya? Itu adalah anaknya sendiri. Bayangkan. Oke. Ayat 30. Lalu bernazarlah Yeftah kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Wah, ini kalau kita hanya lihat bagian ini, wow, semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Akan tetapi dia terbakar dengan semangatnya sendiri, tidak berpikir lagi, tidak berpikir jauh mengenai itu. Ya, dia memperoleh kemenangan. Ayat 34 katakan apa? Ketika Yeftah pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Bayangkan. Ini yang terjadi. Ya. Ini yang terjadi. Jadi kalau kita lihat di situ, Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-34, ayat 35 dikatakan apa? Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya lah bajunya sambil berkata, ah anakku, engkau membuat hatiku hancur dulu, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur. Makanya pelajarannya bagi kita hari ini bahwa kita harus berhati-hati ketika kita menazarkan sesuatu, ketika kita menjanjikan sesuatu kepada Tuhan. Ya, itu nazar itu sesuatu yang disumpahkan kepada Tuhan, ya, sesuatu yang telah kita sendirikan bagi Tuhan. Nah, ketika itu disampaikan, benar-benar kita harus membayar nazar itu, tidak boleh menunda, ya, meskipun hal itu menyakitkan. Okay? Makanya kita meskipun kita dalam keadaan sulit, susah, bagaimanapun keadaan kita, mari kita berdoa, sambil berdoa minta tuntunan roh Tuhan untuk apa? Kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Kehendak Tuhan itu supaya apa? Mempersembahkan anak dan potong, dibakar? Enggak kan? Enggak seperti itu. Tuhan itu membakar anak, membakar anak, manusia itu sebagai korban, itu hanya praktek yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya. Mungkin ibu berpikir, loh Abraham gimana? Nah, dalam hal ini Abraham, Tuhan sedang memberikan ujian kepadanya untuk melatih dia seperti itu. Dan Tuhan tahu iman dia. Jadi ini datang dari Tuhan. Nah, ini Yeftah bukan datang dari Tuhan, datang dari nazarnya, datang dari semangatnya sendiri. Makanya semangat kita, daripada kita semangat sendirian, lebih baik semangat Tuhan yang ada di dalam kita, supaya kita tidak kecewa dan menyesal.
Oke. Nah, jadi ayat-ayatnya nanti bisa dilihat ulangan ini mengenai hukum nazar ya. 23 ayat 21 sampai 23, kemudian bilangan 30 ayat yang 20. Setelah itu Mazmur 15 ayat 4 dan Amsal 20 ayat 25. Sebentar. Amsal 20 ayat 25. Ini ayat-ayat yang berbicara mengenai nazar. Kemudian setelah ini kita bisa lihat tentang Yefta, dia menang dalam perang melawan orang Filistin. Orang Efraim. Orang Efraim. Apa yang terjadi di sini? Kalau kita baca di Hakim-Hakim pasal 12, Hakim-Hakim pasal 12, ayat yang pertama kalau kita baca, di situ dikatakan bahwa orang Efraim mengancam Yefta. Yefta, kamu itu pergi perang melawan Bani Amon, tidak ajak-ajak kami. Sekarang kamu begitu sombongnya dan kamu bilang bahwa aku telah menang. Karena engkau lakukan itu, kami akan apa? Kami akan menyerang kamu. Yefta bilang apa? Yefta bilang di ayat yang kedua, Yefta bilang begini. Saya sudah panggil kalian, tetapi kalian cuma duduk-duduk manis, nggak mau pergi. Saya sudah panggil kok, tetapi apa? Mana bantuannya? Akhirnya mau nggak mau karena ini perintah Tuhan, kami harus maju sendirian. Mana orang Efraim di sini? Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat orang Efraim ini di zaman itu ya, jangan sampai kita ketemu seseorang yang bernama Efraim terus kita bilang, dasar ya, cuma mau enaknya duduk-duduk. Jangan ngomong gitu. Di zaman Yefta, orang Efraim merupakan orang-orang yang hanya duduk enak tanpa bekerja. Kemudian ketika suatu hal berhasil, mereka maju hanya untuk apa? Menerima pujian dan kemuliaan saja. Seperti ini. Istilah zaman sekarang, mau enaknya aja. Ya. Tetapi orang Efraim ini, mereka bukan hanya melakukan hal yang demikian, mereka sampai menghina Yefta, menghina kaum Yefta. Kenapa? Jadi dipikir bahwa kalian itu sebagai kaum yang melarikan diri katanya. Nah, ini terjadi perang saudara akhirnya. Terjadi perang saudara antara Yefta, kaum Gilead dan Efraim. Di dalam perang itu kalau kita lihat korban yang mati itu luar biasa. Dari suku Efraim mati 42.000 orang. Nih orang Efraim. Sampai apa? Suku-suku yang lain pikir, aduh kenapa ini harus terjadi? Nah, inilah zaman hakim-hakim. Begitu gelapnya, ya. Begitu gelapnya sampai apa? Sulit dipahami, ini kok begini bisa terjadi. Kenapa? Karena tadi, ya. Hakim-hakim 25, Hakim-hakim 21 ayat 25, Hakim-hakim 21 ayat 25. Setiap orang berpikir melakukan apa yang benar sesuai dengan apa yang ada di pikiran mereka, bukan apa yang di pikiran Tuhan. Orang Efraim seperti itu. Akhirnya apa? Terjadilah peristiwa yang sangat mengenaskan seperti ini, ya. Nah, itu mengenai Yefta. Nah, kita bisa bahas lagi banyak mengenai Yefta, tetapi kita hanya mengenal dulu gitu ya mengenai Yefta. Dan kita bisa bercermin lewat Yefta. Tetapi satu hal mengenai Yefta yang saya ingin sampaikan juga, bahwa Yefta itu orangnya Bible study loh. Maksudnya apa ya? Dia tahu mengenai firman Tuhan, dia tahu mengenai sejarah Israel. Makanya dia bisa dengan apa ya? Dengan pasti, dengan keyakinan dia bisa maju. Dia maju karena apa? Ada kebenaran, ada firman bersama-sama dengan dia. Ya. Nanti Ibu bisa cari di dalam kitab Hakim-hakim atau di dalam buku yang ketiga.
Berikutnya Ebsan. Ebsan arti namanya semarak atau cemerlang. Semarak atau cemerlang. Dia merupakan orang yang berasal dari Bethlehem. Bethlehem ini bukan Bethlehem Yehuda ya, tetapi Bethlehem di tanah Zebulon. Jadi ada dua Bethlehem. Ada yang tempat Yesus lahir itu Yehuda kan? Nah, ini ada lagi satu di tanah Zebulon. Ebzan ini dia memerintah selama 7 tahun. 7 tahun dia memerintah. Nanti bisa lihat mengenai hal ini di Hakim-Hakim 12 ayat 8 sampai 9. Enggak banyak catatan mengenai dia. Enggak banyak catatan. Ya. Tetapi catatan yang ditulis mengenai Ebzan ini, ya, Ebzan ini kan arti namanya semarak, cemerlang, bagus ya? Nah, bagus. Dia memerintah selama 7 tahun. Dia menjadi pemimpin tertinggi bangsa. Tapi yang dicatat tentang hidup dia itu, dia ada 30 putra, 30 putri, total 60 anak. Ini artinya apa? Dia punya banyak istri. Nah, inilah kekurangan hakim, kelemahan hakim. Ya. Mereka memberikan contoh yang tidak baik juga. Nah, Alkitab bicara apa adanya. Kemudian apa? Menikahkan mereka. Jadi 60 anak dan bikin pesta buat mereka. Ayat yang ke-9. Bayangkan kalau misalnya, ya misalnya, ini kan ada 60 anak kan? 60 dibagi 7, ini berapa? Jadi 60 anak dalam 7 tahun. Ini saya mau hitung apa? Saya lagi mau hitung apa ini? Ya. Mau hitung dalam 1 tahun berapa anak yang merit? Berapa anak yang merit? Ya. Kalau misalnya kita hitung, ini berarti apa? Ini berarti dia kawinin 8 anak per tahun. Bayangkan coba. 8 anak kawin per tahun. Kalau misalnya 1 tahun itu 12 bulan ya, bagi 8 berarti setiap berapa bulan? Setiap berapa bulan itu dia kawinin anak, bikin pesta. Maka itu ada sekitar setiap 1,5 bulan ngapain? Pesta kawinan. Bayangkan. Jadi 7 tahun dia memerintah Israel itu hanya dipenuhi dengan apa? Pesta kawinan. Bayangkan. Kita kalau lihat ini langsung kita mengenal, ini kok kayak gini sih? Bayangkan kalau misalnya pendeta kita punya 60 anak, ya nggak usah lah punya banyak anak. Misalnya pendeta pelayanan contoh 5 tahun lah. Setiap tahun ya dia sibuknya cuma urusin pesta pernikahan anaknya, bikin pesta. Gimana coba? Jemaat akan bilang apa? Alah, itu pendeta gebesin banget deh. Betul ya? Kerjaannya bukan khotbah, bukan sampaikan firman Tuhan, bukan menggembalakan, cuma kawinin anak melulu. Betul ya? Seperti ini. Jadi fokusnya bukan di tugas. Bukan di tugas tetapi kepada pribadinya. Makanya Rasul Paulus selalu memberikan nasihat. Harus apa? Jangan mementingkan diri sendiri. Pentingkanlah kepentingan bersama. Harus seperti itu. Ini yang terjadi. Ebzan, ya, Ebzan.
Kalau kita lihat Ebzan, ini sebenarnya ini bersamaan ya. Ebzan berturut-turut, berturut-turut ini Ebzan. Setelah Ebzan kan ada setelah Ebzan ada Elon, kemudian ada siapa? Ada Abdon. Oke, Abdon. Kalau kita baca catatan mengenai tiga hakim ini dicatat bahwa mereka tidak dalam penindasan. Dalam artian apa? Mereka ada damai. Ini damai ini di atas fondasi apa? Fondasi hakim Yefta. Betul ya? Ini fondasi hakim Yefta. Jadi Yefta sudah mempersiapkan fondasi kedamaian yang luar biasa, nggak ada penindasan. Kemudian apa? Ebzan, Elon, Abdon memerintah. Seperti ini. Tetapi di tengah-tengah hal yang demikian, Ebzan, hakim ini punya banyak istri, sibuk dengan istri-istrinya, kemudian sibuk kawinan, lebih fokus di itu daripada pelayanan. Ini yang terjadi. Oke. Makanya hari ini pun kita harus lihat fokus kita ada kemana. Fokus kita kemana? Ya. Jadi kalau Rasul Paulus bilang apa? Makan, minum, berdiri, duduk, dan lain-lain. Ini harus ngapain katanya? Ini untuk kemuliaan Tuhan. Betul ya? Untuk kemuliaan Tuhan. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang penting. Hari ini pun sama. Kita membesarkan anak di dalam Tuhan. Kita bekerja ya demi kemuliaan nama Tuhan. Harus seperti itu. Kemudian mengenai Elon. Oke. Elon arti namanya adalah pohon ek atau orang yang kuat, orang yang berkemampuan. Nah, sekali lagi, nggak banyak catatan mengenai Elon ini. Ya, selain dikatakan bahwa dia itu dari Zebulon. Oke, dia dari Zebulon. Hakim-hakim 12 ayat 12. Nanti bisa lihat gitu ya. Mengenai Elon ini hanya dicatat di Hakim-hakim 12 ayat 11 dan 12. Jadi dia ada kemampuan, ada kekuatan. Tapi kalau kita lihat nggak banyak catatan mengenai orang ini. Nggak dicatat prestasi apapun tentang dia. Coba kita lihat. Ya, kita lihat Hakim-hakim 12. Ini masih mengenai Yefta. Ini, coba lihat ini. Mengenai Ebzan cuma 3 ayat. Mengenai Elon cuma 2 ayat. Abdon 3 ayat. Elon coba kita sesudah Ebzan maksudnya, maka Elon orang Zebulun memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia memerintah atas orang Israel 10 tahun lamanya. Kemudian matilah Elon. Langsung mati. Habis itu udah nggak ada apa-apa lagi. Nah, jadi di sini kita bisa lihat nggak ada catatan prestasi apapun yang dicapai oleh dia. Tidak ada pencapaian prestasi rohani apa-apa. Ini sangat disayangkan. Sangat disayangkan kenapa? Karena dia merupakan seorang pemimpin. At least dia ada jejak sesuatu gitu. Betul ya? Ada yang diwariskan lah, apalah gitu. Ya misalnya kalau masuk ke dalam dunia politik gitu ya, banyak orang bilang, oh di masa presiden sebelum Jokowi jejaknya apa, prestasinya apa? Lihat Jokowi. Hal yang seperti itu gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan gitu Elon dengan yang lain, atau misalnya kita lihat di gereja kita, oh pendeta ini, wah meskipun dia udah nggak lihat, dia sudah membangun ini, dia telah lakukan ini, wah sangat bersukacita. Tapi pendeta yang itu, sekian tahun dia di sini kayak nggak ngapa-ngapain ya. Atau misalnya dibalik kepada kita, ya kita sudah menjadi Kristen lama, kita sudah lakukan apa ya? Ini. Kita harus merenungkannya. Dan at least kita bisa lakukan apa? Kita bisa katakan apa? Tuhan,
Aku meskipun belum ada mungkin buah penginjilan, belum pergi ke Papua atau ke ujung Indonesia menginjil jadi misionaris, saya mungkin belum kasih persembahan yang ya spektakuler, tetapi mungkin belum ada buah apapun, tetapi saya ada satu buah Tuhan setidaknya. Saya ada anak, saya selalu doakan, saya ajarkan firman Tuhan, dan anak saya bisa hidup takut akan Tuhan. Inilah Tuhan. Yang mungkin Tuhan lupa semuanya, ya Tuhan tolong ingat inilah ya. Betul ya? Ya makanya kita harus mengajarkan anak-anak kita tentang firman Tuhan. Ceritakan kepada mereka. Dimulai dari bagaimana Tuhan bekerja dengan besar dalam kehidupan kita. Ya, ini Elon. Ya, Elon. Oke. Kemudian kalau kita lihat setelah dia ada Abdon. Jadi mengenai Elon ini dia 10 tahun ya. 10 tahun memerintah. Ini. Yang nggak ada catatan apa-apa. 10 tahun padahal. Nah, sekarang kita lihat mengenai Abdon. Arti namanya budak, hamba. Oke. Dia dari suku Efraim. Masih ingat suku Efraim ya? Di zaman Hakim Yefta, suku Efraim itu hampir musnah. Ingat kan ada 42.000 orang mati loh. Ya ini, tapi hanya sekitar 20 tahun kemudian seorang Efraim tampil menjadi hakim Israel. Kita bisa lihat bahwa suku Efraim telah dipulihkan. Jadi meskipun mereka dulu seperti apa gitu ya, kayak nggak ada harapan. Itu orang tuh kayak gitu tuh, nggak bagus tuh orang kayak gitu tuh. Aduh, anaknya pasti tuh seperti dia tuh, pasti deh anaknya seperti itu. Jangan ngomong begitu. Betul ya? Karena setiap orang bisa ada kesempatan dan tuh bisa berubah. Contohnya Abdon. 20 tahun yang lalu ya, orang tua dari Abdon mungkin kacaunya luar biasa. Tetapi Abdon tidak demikian. Dia bisa tampil sebagai hakim. Nah, makanya dia memiliki sesuatu kemampuan, makanya dia dipilih sebagai hakim gitu ya. Tuhan memakai dia. Tapi kembali lagi di zaman ini ada mengenai Abdon ini dikatakan bahwa dia punya banyak anak dan punya banyak cucu. Coba kita lihat. Hakim-Hakim 12 ayat 13 sampai 15. Dia katakan begini, sesudah dia, maka Abdon bin Hilal, orang Piraton, memerintah sebagai hakim atas Israel. Ia mempunyai 40 anak laki-laki dan 30 cucu laki-laki yang mengendarai 70 ekor keledai jantan yang memerintah atas orang Israel 8 tahun lamanya. Kemudian matilah Abdon bin Hilal, orang Piraton itu, lalu dikuburkan di Piraton, di tanah Efraim, di pegunungan Amalek. Nah, di sini dia memerintah kan? Dia memerintah selama 8 tahun. Oke. 8 tahun memerintah. Dan mengenai dia dicatat bahwa dia punya 40 putra. Makanya kita bisa tahu juga dia banyak istri. Alkitab tidak katakan, tetapi hanya melihat ini saja kita bisa tahu bahwa dia banyak istri. Kecuali ibu-ibu setuju. Ibu-ibu bisa melahirkan 40 anak. Karena nggak ada yang komen, saya anggap setuju bahwa Abdon itu memang banyak istri, gitu ya. Jadi Allah memanggil dia sebagai hakim, tetapi kalau kita lihat Abdon ini, dia mengambil budaya bangsa lain ya, dengan mengambil banyak istri. Jadi di zaman dia sepertinya ada damai. Bayangkan di pegunungan Amalek, dia tinggal di sana, tidak ditindas. Ya, tetapi meskipun secara luar itu damai, tetapi kepuasan secara luar itu, ya kepuasan secara luar seperti semuanya baik-baik aja, tidak mencerminkan di dalam sebentar terjadi apa. Gitu ya. Itu sebabnya tidak lama setelah Abdon ini, setelah 8 tahun dia memerintah, maka bangkitlah orang Filistin.
orang Filistin menindas mereka. Kenapa? Karena umat Israel jatuh dalam penyembahan berhala. Inilah yang terjadi. Makanya Filistin datang untuk menghukum mereka, dipakai Tuhan untuk hukum mereka. Hari ini mari kita meskipun kita tinggal di dunia dan banyak pengaruh-pengaruh, mari kita tetap melihat firman Tuhan, sehingga lewat firman Tuhan kita pun masih bisa lihat kebenaran itu seperti apa, yang merupakan kehendak Tuhan itu apa, supaya kita tidak memudari kita kayak di zona abu-abu seperti itu, sehingga di luar kelihatannya oke beriman, tetapi sebenarnya di dalam kita itu begitu kering dan haus, begitu rapuh iman kita. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lewat kita mempelajari zaman hakim-hakim ini, kita bisa bercermin dan kita bisa belajar memohonkan tuntunan Tuhan, roh Tuhan yang senantiasa menuntun kita untuk bisa hidup di zaman akhir ini. Nah, semoga kita senantiasa berpegang dan menerima berkat-berkat dari Tuhan kita. Haleluya. Amin.